Shalom, salam sejahtera. Selamat datang di YouTube channel saya dan selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Anjeli Destri Yustriani Mundus dengan NIM 22032484. Saya adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi indera pembau atau hidung sebagai tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didi Harto, SK, PNS, MPD. Nah, untuk itu kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih indera pembau atau hidung itu. Nah, hidung adalah organ ciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain berfungsi menangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang bisa menangkap aroma dan membersihkan udara luar yang masuk. Sebagai bagian tubuh yang terluar, hidung secara langsung akan bersentuhan dengan berbagai macam gas atau udara yang akan diterima dan masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, fungsi hidung didefinisikan sebagai tempat penyaringan udara yang masuk ke dalam tubuh manusia. Penyaringan udara ini dilakukan agar tubuh dapat menerima udara yang baik. Nah, bagian-bagian hidung. Bagian hidung yang pertama terdapat lubang hidung, di mana lubang yang terdapat pada manusia ada dua lubang, dan keduanya berfungsi sebagai pelindung hidung dari ancaman yang datang dari luar. Kemudian, lubang hidung juga berperan sebagai penentu ukuran sesuatu yang dapat masuk ke dalam hidung, dan lubang hidung juga langsung berkaitan dengan rongga hidung. Bagian hidung yang kedua terdapat septum, di mana septum merupakan pemisah yang ada di antara kedua lubang. Septum terdiri dari tulang rawan. Dinding septum dilapisi dengan lendir, serta memiliki pembuluh darah di dalamnya, yang berguna untuk melembabkan dan mengatur suhu udara yang masuk melalui hidung. Yang ketiga terdapat bulu hidung, di mana bulu hidung merupakan bagian yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Hidung sebagai tempat masuknya udara, maka akan dengan mudah masuk berbagai macam udara, seperti udara yang bersih ataupun yang tidak. Bulu hidung berfungsi untuk menahan kotoran dari udara yang masuk agar tidak dapat masuk ke organ pernapasan lain di dalam tubuh. Bagian hidung yang keempat terdapat rongga hidung. Rongga hidung ini terletak pada bagian belakang cuping hidung dan berperan sebagai saluran pembersih utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Nah, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung juga memiliki peran untuk melanjutkan udara yang masuk dan mengarah ke tenggorokan. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi sebagai penjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Bagian hidung yang kelima itu terdapat sinus hidung, di mana sinus adalah bagian yang berbentuk rongga dan terletak di sekitar hidung. Manusia memiliki sinus paranasal yang terdiri atas 4 pasang sinus hidung yang semuanya akan berakhir pada rongga hidung. Nah, 4 bagian sinus tersebut adalah sinus maxillaris atau di tulang pipi, sinus frontalis atau tengah dahi, sinus etomodalis atau di antara mata, dan yang keempat terdapat sinus sphenoidalis atau di belakang rongga hidung. Nah, sinus hidung berperan sebagai pelembab dan penyaring udara, menjaga pertukaran udara di daerah hidung, memaksimalkan kualitas udara, dan memproduksi lendir yang mengalir di dalam hidung. Yang keenam terdapat saraf hidung, di mana saraf hidung juga disebut sebagai olfaktori, merupakan salah satu bagian dari saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Sebagai saraf kranial, saraf pada hidung ini berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman, serta saraf ini juga berperan sebagai penerima rangsangan aroma yang terbawa secara bersama dengan udara yang dihirup.
Nah, dari saraf ini berhubungan dengan rasa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh. Nah, yang ketujuh terdapat tulang rawan hidung. Nah, di mana tulang rawan merupakan tulang yang membentuk hidung itu sendiri, di mana tulang rawan hidung merupakan bagian yang elastis dan kuat yang juga membentuk bagian ujung hidung serta menyusun bentuk hidung. Bagian yang kedelapan terdapat saluran hidung atau nasofaring, di mana bagian saluran hidung merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus sistem pernapasan tubuh manusia, karena bagian ini merupakan bagian penghubung antara hidung dengan tenggorokan. Di dalam nasofaring terdapat tuba eustachius atau yang disebut dengan saluran penghubung telinga dan tenggorokan. Nah, dan juga tonsil adenoid, di mana kemudian nasofaring berfungsi sebagai pengatur tekanan udara serta pelindung dari infeksi. Yang selanjutnya terdapat fungsi hidung, di mana yang pertama adalah sebagai alat respirasi atau pernapas, di mana fungsi hidung sebagai organ pernapasan merupakan hal yang utama kenapa adanya hidung dalam organ tubuh manusia. Sebagai alat pernapasan, hidung akan menghirup oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh melalui organ yang hingga ke paru-paru. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai jalur keluarnya karbon dioksida yang juga tidak jauh berbeda dengan mulut. Yang kedua terdapat fungsi hidung sebagai indera penciuman. Dalam proses penciuman ini, hidung akan terkoneksi dengan otak melalui saraf kranial dan akan menimbulkan serta menciptakan ingatan terhadap penciuman sesuatu. Dalam proses penciuman, hidung dibantu oleh mukosa penciuman di rongga hidung bagian atas yang di dalamnya terkandung kelenjar hidung yang disebut sebagai kelenjar penciuman. Fungsi hidung yang ketiga yaitu koneksi dengan rasa. Nah, peran penciuman di sini adalah sebagai penyempurna dari rasa yang berhubungan dengan bau. Tidak jarang bahwa manusia akan dapat mengetahui rasa dari sesuatu hanya melalui penciumannya saja. Itulah salah satu hasil dari hubungan antara penciuman dengan rasa. Selanjutnya terdapat fungsi hidung yaitu terhubung dengan memori. Nah, semisalnya saja ketika mencium sebuah aroma parfum, maka saraf hidung yang terhubung dengan otak akan langsung merespon hal tersebut dengan ingatan atau memori akan seseorang yang dikenal yang menggunakan aroma parfum tersebut. Nah, begitu juga dengan aroma makanan yang tercium dari jauh. Dalam hal ini, terkadang ikatan juga akan mempengaruhi penciuman dan aroma dari makanan yang ada di ingatan otak. Fungsi hidung selanjutnya yaitu sebagai penyaring udara, di mana hidung memiliki beberapa bagian seperti rambut halus yang dapat menyaring udara yang masuk beserta dengan kotoran. Nah, dengan penyaring udara ini, tubuh akan mendapatkan udara yang diinginkan, yaitu udara yang bersih dan bebas dari kotoran, serangga, atau bahkan hal lainnya. Dan yang terakhir ini terdapat cara kerja hidung atau mekanisme indera penciuman. Nah, di mana mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung membawahi aroma tertentu, di mana sel-sel dalam hidung yang disebut dengan sel olfaktori akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk diterjemahkan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi indera penciuman atau hidung. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.